Dalam setiap konflik besar di dunia Islam, ada satu pola yang terus berulang, namun jarang benar-benar dibedah secara jernih. Kita menyebutnya sebagai konflik sektarian, Sunni dan Syiah, perbedaan mazhab, perbedaan teologi. Seolah-olah perbedaan itu cukup untuk menjelaskan mengapa konflik terus terjadi. Namun realitasnya tidak sesederhana itu. Ambil contoh di Irak atau Suriah, dua wilayah yang sering dijadikan simbol konflik sektarian. Apakah yang terjadi murni pertentangan keyakinan? Atau ada konfigurasi kekuasaan, kepentingan geopolitik, dan intervensi eksternal yang jauh lebih menentukan arah konflik? Karena jika sektarianisme adalah sebab utama, maka pertanyaannya, mengapa ia menguat justru di tengah instabilitas politik? Mengapa ia sering muncul bersamaan dengan perebutan kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh kawasan? Di titik ini, sektarianisme tampak bukan hanya sebagai identitas, tetapi juga sebagai instrumen untuk mobilisasi massa, instrumen untuk legitimasi kekuasaan, bahkan dalam beberapa konteks, instrumen untuk membingkai konflik agar terlihat lebih sederhana dari realitasnya. Dan ketika identitas diposisikan sebagai garis pemisah utama, maka kompleksitas konflik perlahan direduksi menjadi kita dan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berjumpa lagi dalam diskusi kita. Dan seperti biasa kita akan membahas isu-isu terhangat seperti biasa di malam hari ini. Kalau kita mencermati pergolakan dunia Islam, ya terutama yang akhir-akhir terjadi, yang sampai saat ini juga belum selesai, yaitu tentang perang antara Iran versus Amerika Serikat dan sekutunya. Dan yang paling menonjol dalam hal ini juga kita bisa lihat ada isu lain yang dibahas dalam setiap kali terjadinya perang antara atau pergolakan politik antara yang terjadi di negara-negara Teluk dan Barat ini. Nah, salah satunya adalah isu sektarian. Ini menjadi hampir selalu muncul ke permukaan ketika terjadi pergolakan politik di Timur Tengah, yang terjadi juga saat ini halnya seperti itu. Nah, inilah yang kita akan bahas, sebenarnya akibat apa atau apa sebenarnya yang terjadi sehingga selalu muncul isu-isu sektarian ketika terjadi eskalasi konflik dalam kasus ini. Untuk membahas ini seperti biasa, kami menghadirkan dua orang narasumber. Yang satu alhamdulillah sudah ada di studio, dan narasumber yang kedua sudah ada bergabung bersama kami di line Zoom. Yang pertama mungkin kita sapa dulu Kiai Muhyiddin Junaidi. Nah, ya, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi alhamdulillah sudah bergabung dengan kita di Zoom. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini salam untuk Ustaz Ismail. Ya, salam, Masya Allah. Nah, sehat nih Kiai, ini Alhamdulillah, ini persiapan halal MUI Pusat. Masya Allah. Masya Allah Pak, makanya nampaknya ini tidak di background biasanya nih ya ini ya. Backgroundnya nampak berbeda. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua seperti biasa ditemani oleh Al-Mukarram Ustadz Ismail Santo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bertemu lagi nih. Ya. Masya Allah ya. Dan Assalamualaikum Mbak Kiai. Masya Allah. Hanya satu orang malam hari ini bersama saya di studio nih. Ya karena Pak Kiai sedang persiapan halal bil halal, dan yang bisa hadir hanya Ustadz Ismail di studio. Namun insya Allah tidak akan mengurangi kehikmatan dalam diskusi kita ya, walaupun berbeda line Zoom, berbeda ruangan dengan Pak Kiai. Kita lanjut saja. Kita langsung berdiskusi malam hari ini. Yang pertama kita akan membahas, mengulik dari Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dulu terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah, Yai. Dalam banyak konflik yang terjadi di Timur Tengah, kerap kali isu mazhab ya itu sering bahkan dijadikan sebagai isu pendamping utama ya dalam setiap kali konflik.
Yang paling kelihatan adalah konflik antara isu Syiah dan Sunni. Nah, pertanyaannya, mengapa hal ini sering terjadi, Yai? Setiap kali ada konflik yang terjadi di Timur Tengah selalu dikaitkan dengan isu-isu sektarianisme ini, Yai. Ya, terima kasih. Berbahagia saya bisa bersilaturahim kembali melalui Zoom pada sore hari ini bersama dengan Ustaz Ismail Yusanto. Kalau kita lihat sejarah Islam, sesungguhnya menimbulkan isu sektarianisme itu adalah modal yang paling murah karena dia sangat mudah menyulut konflik dan peperangan antara sesama umat Islam yang berbeda mazhab. Oleh karena itu sangat mudah diadu domba umat Islam dengan isu-isu ini. Mengapa itu terjadi? Itu yang pertama, modalnya murah. Yang kedua adalah faktor tingkat pendidikan umat Islam yang relatif masih rendah. Dalam artian mereka tadaburnya perlu ditingkatkan. Yang ketiga adalah ananiyah ta'ifiyah. Jadi fanatisme golongan itu lebih diutamakan daripada kebenaran itu sendiri. Jadi mereka lebih mengutamakan organisasinya, lebih mengutamakan mazhabnya, seakan-akan mazhab dia dan pola pikir dia itu lebih baik daripada yang lain. Ini sangat berbahaya dan terbukti dalam peperangan itu sangat mudah umat diadu domba karena ananiyah ta'ifiyah. Yang ketiga, mereka itu lebih cenderung menjadi muqallidin, jadi pengikut at-taqlidul a'ma, membabi buta. Ya, right and wrong is my organization. Pokoknya apapun apa kata organisasi saya, kata mazhab saya, kata politik saya itu pasti yang terbaik dibanding dengan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallah, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang membanggakan organisasinya, mazhabnya itu tidak memahami agama dengan baik dan sempurna. Lasta minhum fi syai'. Nah, oleh karena itu fakta di lapangan menunjukkan memang mayoritas umat Islam itu kualitas pendidikannya jauh dibanding umat yang lain. Sehingga dengan demikian akan sangat mudah dikompori, diadu domba, dan lain sebagainya. Nah, karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak mampu bersaing untuk meraih jabatan yang lebih bagus dengan income yang lebih tinggi, mereka termasuk kelompok orang-orang yang fuqara masakin, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ini menjadi a common enemy. Nah, semua ini dieksploitasi oleh musuh-musuh Islam untuk terus menimbulkan konflik antar ahlul akidah dengan saling mengkafirkan satu sama lain. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah menegaskan, jadi siapa yang mengkafirkan saudaranya, sesungguhnya dia sudah menjadi kafir itu sendiri. Nah, ini sangat berbahaya
di atas itu semuanya ada petinggi-petinggi dan ulama-ulama yang memang akan haus akan popularitas. Jadi mereka ingin namanya terkenal, ingin dianggap sebagai intelektual, sebagai marja'iyah, rujukan, ya, itu dengan menyebarluaskan fatwa-fatwa yang sangat sesat dan menyesatkan. Saya ikut begitu banyak di grup WA group itu, masya Allah, di internal satu organisasi itu saling mengatakan. Ya, perlu saya sampaikan, ini masalah Syiah Sunni itu memang sangat mudah diadu domba. Kalau kita perhatikan, ya, yang itu kan yang mereka tinggal di United Kingdom, yang satu lagi tinggal Amerika. Dua-duanya selalu menyebarluaskan paham-paham yang destruktif agar umat Islam tidak bisa bersatu. Ahmadiyah yang dulu di UK, di Inggris, kemudian mereka pindah ke Spanyol. Jadi kelompok-kelompok takfiri ini memang kadang-kadang menjadi pihak yang senantiasa menyulut perpecahan dan menimbulkan konflik, sehingga terjadi ya perbedaan semakin runcing. Kita perhatikan dalam sejarah terakhir sih, ya, kalau Syiah Sunni kan sudah lama, ya. Saat Amerika setelah menghadapi resistensi dari umat Islam, maka Amerika, Inggris, dan Israel membentuk kelompok ahli sunnah wal jamaah yang ekstremis, adalah ISIS. Nah, ISIS ini atas nama ahli sunnah wal jamaah, ya aswaja, telah membunuh puluhan ribu umat Islam. Padahal yang membiayai mereka itu adalah musuh-musuh Islam. Begitu pula saat ini pada saat perang antara Amerika Israel versus Iran, itu sangat mudah ditimbulkan kembali untuk our bargaining position di dunia internasional. Seharusnya ya para ilmuwan dari kelompok Sunni dan Syiah itu mereka nggak usah lagi lah ngungkit perbedaan Sunni Syiah. Itu kan merupakan produk musuh-musuh Islam yang sengaja ditimbulkan kembali untuk melemahkan perjuangan umat Islam ini. Jadi dalam tingkat nasional saja kita kadang-kadang susah untuk meredamnya. Sebenarnya begini ya, kawan-kawan kita ada yang Salafi, ya, yang sudah sedemikian rupa mengharamkan demo, mengharamkan kritik umaro. Itu kan kita baca sejarahnya siapa sebetulnya mereka dan bagaimana mereka. Nah, coba kalau kita tanya kepada mereka, saudara-saudara kita, maaf dengan sangat sederhana kita katakan, yang mereka terlalu pro kepada Saudi, akan mereka berani mengkritik kebijakan Muhammad bin Salman yang sedemikian dahsyat, yang sedemikian destruktif, nggak berani. Ya, apakah mereka berani mengkritik kebijakan umarah yang sudah bertentangan dengan syariat Islam? Mereka tidak akan berani. Saya ingin sampaikan bahwa sebagai penasihat jalinan alumni Timur Tengah Indonesia atau Jati, ya saya sempat
menyampaikan ide bagaimana agar Jati ini memiliki sikap yang tegas. Apakah kita mendukung Iran atau kita netral? Nah, ternyata tidak ada yang merespon. Mereka semua takut. Nggak mau mereka mendukung Iran, perjuangan Iran. Padahal dalam Islam sudah jelas Islam Iran adalah kelompok yang dizalimi. Dan Al-Quran sudah jelas, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Itu adalah ayat 39 dan banyak sekali hadis-hadis. Mengapa mereka tidak berani bersikap dan terus menyalahkan umat Islam yang dizalimi? Karena mereka sudah terpapar virus al-wahan. Ternyata mereka adalah pemilik travel bureau dan lain sebagainya yang apabila mereka itu memberikan pernyataan yang kontraproduktif, yang tidak sejalan dan kebijakan Saudi Arabia, maka dengan sendirinya nanti akan dipersulit untuk mendapatkan visa. Nah, itu adalah fakta yang sangat sederhana dan bisa kita lihat di tingkat yang sangat kecil aja seperti itu. Oleh karena itu, di Majelis Ulama, alhamdulillah kita udah buat pernyataan bahwa kita mendukung Iran dan kita menganggap saudara-saudara kita di Iran, saudara kita di Lebanon itu mereka adalah pihak yang dizalimi dan wajar, dan itu adalah kewajiban bagi kita untuk mendukung saudara-saudara kita yang dizalimi sesuai dengan perintah Rasul, unsur akhaka zaliman atau madluman. Nah, ini kawan-kawan kita juga nggak berani soalnya ada masalah yang berkaitan dengan maisha, ya kan? Nah, itu saja yang sangat kecil, Gus Lim. Apalagi di tingkat regional, di tingkat global, Masya Allah, itu sangat sangat complicated. Ya, artinya berarti kita bisa menyimpulkan bahwa isu sektarianisme ini sebenarnya adalah isu yang seksi untuk memecah persatuan umat Islam begitu, Yai. Betul sekali. Dari dulu ya kita diingatkan adanya 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, al-madzahibul arba'al mu'tabarah. Itu kan setiap mazhab, setiap imam itu tidak pernah memaksakan pengikutnya untuk mengikuti pendapat mereka. Ya, apa kata Imam Abu Hanifah, seandainya pendapat saya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, silakan diambil. Tapi kalau pendapat saya tidak sesuai dan bertentangan dengan Al-Quran, nas dan hadis, maka jangan kamu ikuti. Jadi nggak ada itu fanatisme golongan, ya sektarianisme tidak ada, ya. Ya inilah kebodohan inilah yang masih menyelimuti dunia Islam, sehingga dengan mudah bisa disulut untuk terus terlibat dalam konflik yang berkepanjangan. Seharusnya saudara-saudara kita yang mengklaim dirinya sebagai ulama, sebagai intelektual, sebagai scholar, berhentilah sudah membuat pernyataan yang kontradiktif, yang harusnya kita mendukung saudara-saudara kita yang dizalimi agar terbebas dari kezaliman tersebut. Nah, ini ternyata memang nggak mudah, Gus Lim. Saya sudah 2 kali saat menjadi ketua bidang luar negeri MUI mendampingi Syekh Al-Azhar Muhammad Profesor Dr. Ahmad Muhammad Al-Thayyib. Ya, dia selalu pada saat pertemuan dengan ormas itu selalu pertanyaan Syiah, Sunni, Syiah, Sunni. Saya bilang mah nggak ada lagi pertanyaan yang lain gitu ya. Kata Syekh Ahmad Al-Thayyib dengan bahasa yang sangat sederhana bilang begini, la tukafir ahadan min ahli al-aqidah. Janganlah kau kafirkan seorang yang punya akidah yang sama dengan kita. Kalau memang kelompok ekstremis itu ada di mana-mana, di Kristen ada, di Yahudi ada, di Hindu ada, di Islam banyak. Ya,
Di Sunni yang ekstremis ada, di Syiah juga yang ekstremis ada. Di saat menentukan sikap kita melawan kebiadaban musuh-musuh Islam, maka Allah sudah jelaskan dalam perang Iran Israel ini, Amerika versus Iran, kan sudah ayatnya surah Maidah ayat 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Enggak Allah sebutkan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu asyi'a, enggak, tapi yang disebutkan adalah Yahudi. Ya, apakah kurang kuat nas itu? Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita sendiri nggak ngerti kenapa orang yang sudah punya pengetahuan, ya sudah berinteraksi dengan dunia internasional, masih saja ya namanya fatwa itu dikeluarkan oleh majelis ini, majelis itu. Ya, fatwa berbeda dengan nas. Ya, kadang-kadang fatwa itu dipengaruhi oleh faktor politik, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Iya. Ya, terima kasih Yai. Insyaallah kita akan berdiskusi lagi di sesi selanjutnya. Saya ingin berdiskusi dulu dengan Ustadz Ismail Lisanto dalam perspektif ideologis. Saya izin ya. Oke, Ustaz. Nanti masuk lagi Ustaz ya. Insyaallah Kiai masuk lagi setelah sesi kedua ya. Oke. Kami akan berdiskusi dulu dengan Ustadz Ismail ya. Iya, Yai, dalam banyak konflik di dunia Islam tadi juga bahkan disebutkan perbedaan mazhab itu sering kali dipaksa atau diperbesar sehingga seolah-olah narasi konflik itu kemudian masuk ke ranah bahwa Islamlah yang berkonflik, bahwa Islamlah yang menjadi konflik utama, yaitu Islam dengan Islam jadi sumber utama konflik. Padahal kalau kita lihat banyak analisis menunjukkan bahwa perbedaan sektarian ini justru menjadi alat untuk dimanfaatkan menjadi pemecah di tengah-tengah umat itu. Lalu bagaimana seharusnya umat Islam ketika memandang ini dan memahami isu sektarian dalam konflik, terutama posisinya dalam konflik isu Iran dan Israel dan Amerika ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya kira penting untuk kita pahami adalah bahwa Islam itu adalah agama yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyatukan manusia dari berbagai latar belakang, ras, suku, bangsa, bahasa. Tidak ada agama yang begitu memiliki kemampuan hingga bisa menyatukan manusia yang datang dari berbagai latar belakang itu melebihi Islam. Karenanya maka kita bisa melihat bahwa umat Islam itu cerminan dari keragaman yang ada di muka bumi ini hari. Jadi kalau ada persaudaraan universal itulah persaudaraan Islam. Kita lihat Muslim itu ada datang dari kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, ras Melanesia, Polinesia, ras Mongoloid, ras Negroid, Arya dan sebagainya gitu. Dari benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain Islam juga adalah agama yang sangat memungkinkan terjadinya perbedaan. Jadi di satu sisi punya kemampuan yang sangat besar untuk menyatukan, tapi di sisi lain sifat dari agama ini juga memungkinkan terjadi perbedaan. Ya, sebutlah misalnya kita tahu bahwa sebelum kita sholat itu kita wajib berwudu. Jadi belum lagi masuk sholat, dalam cara wudu itu sudah bisa terjadi perbedaan. Dalil untuk kita berwudu dalam Al-Quran itu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu. Jadi kita ini dituntunkan dalam Al-Quran bagaimana cara wudu. Di antaranya disebutkan mengusap kepala. Wamsahu biru'usikum. Nah, mengusap kepala di sebelah mana? Seberapa besar kepala? Itu terjadi perbedaan. Ada yang mengusap seluruh kepala, ada yang sebagian.
berawal dari apa? Di situ ada lafadz bis itu tuh maknanya apa? Karena lafadznya bukan wamsahu ru'usakum, tapi wamsahu biru'usikum. Ada yang mengartikan itu part of it, ada yang mengatakan the whole part of it. Ini satu contoh ya, betapa bahwa dalam Islam itu perbedaan itu memang boleh disebut sebagai keniscayaan. Mengingat tabiat dari dalil, juga mengingat dari tabiat manusia. Jadi ada dua, ada tabiat dalil, ada tabiat manusia. Tabiat dalil ya tadi itu Al-Quran, Sunnah itu seperti itu. Kemudian manusia tentu saja punya kemampuan yang berbeda-beda. Itu ada yang bisa memahami Al-Quran, bisa secara mendalam, ada yang tidak, ada yang menemukan hadis, ada yang tidak, dan sebagainya. Imam Syafi'i saja kan ada qaul qadim, al-qaul jadid. Nah, itu menunjukkan perkembangan. Nah, karenanya maka sebenarnya begitu kita menjadi seorang muslim itu kita harus bersiap bersatu, tapi sekaligus juga bersiap berbeda. Itu hanya perbedaan di situ, ada perbedaan yang bisa ditolerir, ada perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Perbedaan yang bisa ditolerir itu adalah perbedaan yang bersifat istihadi, atau dia ada ikhtilaf namanya, ya ikhtilaf, bukan inhiraf. Itu. Nah, kalau ikhtilaf baik dalam masalah dan ikhtilaf itu terjadi pada masalah furu, ya bukan masalah usul. Itu seperti tata cara wudhu, tata cara sholat, kunut tidak kunut, tarawih itu 8 rakaat atau 20 dan sebagainya, itu adalah masalah furu, itu ikhtilaf. Itu kita mesti punya kaidah. Kaidahnya adalah yang tidak punya dalil mengikuti yang punya dalil. Yang dalilnya lemah mengikuti dalil yang kuat. Nah, kalau sama-sama kuat bagaimana? Tasamuh, toleransi. Sebagaimana soal kunut tidak kunut itu kalau didiskusikan tidak selesai-selesai karena memang dalilnya sama-sama kuat. Ya, tasamuh. Yang mau kunut silahkan, yang nggak mau kunut silahkan. Yang penting sholat subuh dan sholat subuhnya 2 rakaat. Kalau sholat subuh 3 rakaat itu namanya bukan ikhtilaf tapi inhiraf, penyimpangan. Nah, penyimpangan ini yang harus kita tidak bisa tolerir. Gitu. Seperti apa? Seperti misalnya ada satu kelompok yang menyebut bahwa mereka punya kitab sendiri yang setelah kita baca itu merupakan pengacak-acakan terhadap Al-Quran. Di sana disebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Itu aslinya. Tapi dirubah di situ fa'tu bi sifa. Itu. Ya itu dikatakan di sana ini hanya tafsir. Enggak, tafsir itu bayanul murad bil lafzi, menjelaskan maksud dengan lafaz. Kalau ini bukan menjelaskan maksud dengan lafaz karena lafaznya sudah berubah. Gitu. Jadi dari tadi bisuratin dengan bisifa itu ya. Jadi ini inhiraf. Nah, mengapa penting untuk tasamuh? Karena tadi agama ini memang mungkin terjadi perbedaan. Jangan lagi sekarang, di masa Nabi pun juga terjadi perbedaan, masa sahabat juga terjadi perbedaan. Nah, karena itulah maka tasamuh itu penting sekali. Hanya tasamuh ini tidak boleh juga mengorbankan prinsip-prinsip agama. Sebab juga ada yang inhiraf tadi, menyimpang bahwa misalnya bahwa tadi Quran itu dicampur aduk misalnya gitu. Kemudian mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu kan bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ini punya kewajiban untuk menjaga persaudaraan. Ya, Allah itu mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi kita tidak boleh tafarruq, pecah belah. Pecah belahnya umat itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu muncul dari ya beberapa tadi sudah disebut oleh Pak Kiai. Ada anania, ada ketidakpahaman, ada wawasan yang sempit, tapi ada juga kultus terhadap organisasi atau kultus terhadap pemimpin dan sebagainya gitu. Itu faktor eksternal. Nah, yang harus kita waspadai juga adalah faktor eksternal, di mana musuh-musuh Islam itu ngerti bahwa menghadapi umat Islam itu tidak mudah. Apalagi kalau umat ini bersatu. Ini akan menjadi sesuatu yang
yang sangat sulit untuk dikalahkan. Dengan jumlah yang sangat besar, dengan potensi macam-macam yang sangat besar, luar biasa, terutama ajarannya itu. Nah karenanya maka mereka mencoba memahami Islam. Nah, tahulah mereka bahwa ada titik-titik kritis di dalam tubuh Islam, tubuh umat Islam, di dalam tubuh ajaran Islam yang bisa dimanfaatkan untuk melemahkan kekuatan umat Islam, melemahkan persatuan umat Islam. Apa itu? Ya tadi potensi perpecahan itu, yang itu memang sebagiannya bersifat faktual seperti tadi saya sebut. Tinggal itu dieksploitasi saja hingga melahirkan sentimen-sentimen kekelompokan atau sentimen mazhab itu. Karena itu kita harus mewaspadai betul ini, mewaspadai betul faktor eksternal ini. Apakah itu terjadi? Terjadi. Soal kunut tidak kunut, soal jenggot, soal celana isbal tidak isbal, soal macam-macam itu kan itu persoalannya dari dulu. Masa saya kecil itu sudah ada. Terus sekarang ini dengan sosial media itu seperti seolah-olah persoalan lama itu kayak di refresh gitu. Seolah-olah umat Islam itu baru nemu persoalan, padahal itu kan persoalan sudah lama. Gitu. Nah, andai itu dibahas dengan cara yang elegan, dengan cara yang penuh dengan ukhuwah, lalu dengan ilmiah, itu mungkin oke lah ya. Tapi kalau itu kemudian dibumbui dengan semangat tafaruk tadi itu, nah ini sangat berbahaya. Jadi kita harus mewaspadai faktor eksternal di mana musuh itu mengeksploitasi. Nah, di antara yang dieksploitasi oleh musuh-musuh Islam itu memang pertentangan antara Sunni dan Syiah. Itu. Ini perpecahan besar sebenarnya. Kalau mazhab itu beberapa masih bisa dengan mudah dirujukkan. Ya, katakanlah misalnya Hanafi yang paling tua, kemudian Maliki, Syafi'i, apalagi Maliki Syafi'i kan itu guru dan murid kan. Gitu. Kemudian Hambali. Jadi ada usaha untuk membentur-benturkan. Padahal di antara mereka kan terjadi tasamu yang luar biasa usaha antara Imam Malik dan Imam Syafi'i gitu kan. Begitu juga di antara para ashab atau pengikut dari mazhab itu. Nah, yang ini Sunni Syiah ini memang sesuatu yang tidak mudah dirujukkan. Dalam arti bahwa kalau kita bicara tentang Qurannya mungkin sama tapi pengertiannya bisa sangat berbeda. Kalau hadis mereka punya Al-Kafi, kita punya Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah itu. Jadi memang tidak mudah. Tetapi kita punya alat untuk menilai. Karena itulah maka kita harus mewaspadai, jangan sampai begini. Ini serangan AMIS ya, sering menyebutnya AMIS ya, Amerika Israel ke Iran itu. Lalu kita bilang bahwa bagus itu, gitu. Karena kan itu serangan kepada orang kafir, gitu. Loh, pertanyaannya Iran itu memang dia non Muslim, ya kan? Lu iya tapi Syiah dia, iya Syiah itu seperti apa? Nah karenanya maka saya kira ini penting untuk kita punya dasar untuk menilai. Dasar menilai itu digunakan untuk dasar bersikap. Gitu. Saya ingin mengatakan begini. Yang pertama ketika kita bicara tentang Syiah itu harus dipandang kalau dalam bahasa saya ya in general atau in detail. Gitu. In general faktanya bahwa mereka itu bisa masuk ke tanah suci, bisa umroh, bisa haji. Itu fakta. Artinya mereka dianggap Muslim, betul. Nah, kan? Berarti serangan kepada mereka di Iran itu adalah serangan kepada umat Islam, serangan kepada negeri Muslim. Mengapa? Karena Iran juga dulu pernah dibebaskan melalui perang Al-Qadisiyah oleh Sa'ad bin Waqqas kan, itu kan sejarah juga itu. Tapi kan ada yang begini, itu berarti Syiah in detail. Nah, Syiah detail itu memang ada Syiah gulat, ada Syiah ekstrim. Seperti misalnya kita mesti sebut itu Syiah Alawi, Alawi atau Nusairiyah. Syiah Alawiyah itu Syiah itu bastar antara Syiah dan Kristen. Ini dianut oleh Bashar Assad dan pengikutnya. Termasuk Hafez Assad itu ada di Suriah. Itu hanya kira-kira 12%. Majority Suriah itu Sunni. Kalau orang Barat itu menyebut a kind of religion. Dia bastar antara Syiah dan Kristen, mengenal Trinitas itu. Trinitasnya itu
Muhammad. Kemudian Ali. Allah Muhammad Ali. tiga. Allah Muhammad Ali itu trinitasnya. Menghalalkan wine untuk sakramen gitu. Kalau orang Barat menyebut a kind of religion. Jadi ini agama yang berbeda sama sekali gitu. Nah, kalau ini jelas ini memang menyimpang gitu. Ada juga Syiah Drus yang menganggap Ali itu seperti setengah Tuhan gitu. Jadi kalau ada klub gitu, ini musim hujan deras, itu ada kilat lalu ada petir gelar. Itu mereka percaya bahwa kilat itu ada pecutnya Imam Ali. Kayak gitu. Ini menyimpang. Karena itulah kita bisa melihat bahwa memang ada Syiah yang melakukan penyimpangan. Apalagi kemudian di dalam syahadatnya itu ada juga yang mengatakan begini, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ali waliullah wa anna Abu Bakrin finnar. Umar finnar. Mencela para sahabat lain. Bukan hanya mencela, bahkan mengatakan bukan mengutuk, bahkan mengatakan finnar. Finnar, masuk berarti dalam neraka. Doanya Itu neraka. udah gitu. Itu masuk dalam syahadat. Nah, kayak gini ini memang itu berarti Syiah in detail. Ya kan. Nah, ketika Amis itu menyerang Iran, pertanyaannya ini serang kepada Syiah in general atau in detail? Nah, itu yang saya kira penting. Karena itu yang paling bijak adalah kita tak boleh terperangkap atau masuk ke dalam persepsi sektarian tadi itu. Wong itu faktanya adalah bahwa Amis ini nyerang Iran. Itu faktanya. Ya. Itu. Pertanyaannya kalau diserang itu kita mesti apa? Tadi Pak Kiai kan ngutip ayat bahwa telah diizinkan bagi kalian untuk berperang bi annahum dzulimu karena kalian didolimi. Jadi didolimi itu maka dia membalas. Jadi sekarang ini Iran itu dalam posisi membalas sebenarnya atau bertahan gitu, mentarkan diri. Masa kayak begitu kemudian kita katakan bahwa ya kita nggak boleh mendukung Iran karena begini. Kalau dukung Iran terus kita dukung siapa coba? Netral, masa netral gitu? Di situ ada Amis mendukung ya kan? kezaliman dan iya kan gitu. Iya. Kalau ada orang lagi jalan gitu tiba-tiba dipukuli gitu, lalu kita bilang netral kita, Iya. gitu. Iya, dari Ustadz yang Ustadz sampaikan tadi terkait dengan sejarah, memang faktanya kan dulu kita itu banyak mazhab juga. Bahkan di dalam sejarah Islam yang pada saat Islam memimpin dunia itu bukan hanya mazhab saat, bahkan di dalam situ ada Sunni Syiah juga, ya kan, yang bahkan pada saat itu kerap kali bersatu tanpa ada persoalan itu. Nah, di dalam politik modern saat ini justru itu kaum muslimin justru terfragmentasi menjadi banyak negara kemudian saling berseberangan. Nah, kira-kira nih apa yang menyebabkan Islam hari ini menjadi sedemikian itu saat? Ya, umat Islam sekarang ini umat Islam yang tercabik-cabik. Dia tercabik-cabik oleh karena paling besar tentu saja adalah oleh karena paham nasionalisme. Di mana masing-masing itu bekerja demi kepentingan nationnya. Yang membuat akhirnya umat Islam memang jadi lemah karena sendiri-sendiri. Dalam kasus Palestina misalnya, Yordan itu merasa sudah selesai urusannya dengan Israel setelah tepi barat sungai Yordan kembali ke mereka. Begitu juga Libanon, setelah Libanon kembali. Suriah merasa selesai setelah dataran Tinggulan kembali. Mesir merasa sudah selesai setelah Gurun Sinai kembali. Itu. Padahal Palestinanya masih dijajah. Nah, jadi ini yang paling berat. Dunia Islam itu sekarang terpecah menjadi lebih dari 57 negara kecil-kecil seperti Qatar, Bahrain, Uni Emirat. Rata-rata penduduknya cuma 3 jutaan gitu. Kecil sekali. Saudi aja kurang lebih berapa 50-an juga. Itu yang paling gede. Jadi lemah, tercabik-cabik. Potensi tidak bisa dioptimalkan karena tidak bisa disatukan. Kelemahan dalam kepemimpinan. Akhirnya kemudian masing-masing itu mencari pelindung sendiri-sendiri. Dan pelindung yang paling kuat, paling populer ya kalau tidak ke timur ya ke barat, ya kan? Kalau tidak ke barat ya ke timur. Kalau tidak ke Cina, Rusia, dulu kan ada juga yang ke Rusia kan, ada Uni Soviet. Maka dulu Irak agak ke sana, Suriah agak ke sana, yang sosialis zaman dulu kan ke sana atau ke Cina. Lalu belakangan ke Amerika, gitu. Ya negara-negara teluk itu ke Amerika. Kayak begitu jadinya. Kemudian ditambah lagi ada perpecahan karena mazhab itu. Mazhab yang paling besar Hanafi itu kawasan
Asia Tengah, Asia Selatan, Turki itu Hanafi. Kemudian Maliki itu sebagian dari Afrika, Syafi'i itu sebagian dari Afrika juga Indonesia, Asia Tenggara, lalu Hambali kawasan Teluk. Jadi sesuatu yang sebenarnya natural, tetapi apalagi ditambah dengan unsur-unsur politik itu, nah itu menjadi semakin keras pertentangan itu. Lalu dalam skala yang lebih kecil pertentangan antar organisasi. Kalau di Indonesia kan dulu kita NU Muhammadiyah. Saya dari keluarga besar NU sampai dulu ya, kalau sekarang sudah enggak ya. Dulu itu sampai bilang begini, dalam bahasa Majena, kayak wong apik orang itu bagus sekali. Cuma sayangnya Muhammadiyah. Jadi seolah-olah Muhammadiyah itu faktor disadvantage gitu. Itu ada gitu. Nah, jadi pekerjaan kita atau PR kita ini memang luar biasa. Nah di tengah itu kemudian muncullah kasus Palestina, kemudian Iran diserang dan sebagainya. Makin kompleks lah gitu. Masya Allah. Oke, Ustaz, kita sapa dulu apakah Pak Kiai masih bergabung di line Zoom? Oke, belum bergabung lagi. Nampaknya mungkin sudah mulai halal bil halal beliau nih, Pak Kiai ini ya nih. Oke, mungkin sambil menunggu kalau beliau bisa bergabung lagi, nanti kita akan memberikan diskusi terakhir kepada beliau. Saat kita lanjut dulu sebelum kembali ke Pak Kiai. Nah, kalau kita melihat terkait dengan isu tadi, akhirnya kita bisa mengkonfirmasi bahwa aliansi itu menjadi sangat banyak. Kan? Kalau kita lihat di situ pertarungan politik yang ada di Timur Tengah saat ini menjadikan kita bisa menggambarkan nih bahwa setelah ada pertarungan atau konflik itu terjadilah adanya aliansi yang kita baca, ada aliansi ini, ada aliansi ini, ada aliansi ini. Bahkan terkadang melibatkan kerjasama antara negara-negara Muslim itu, negeri-negeri Muslim dengan kekuatan global tertentu. Nah, menurut Ustadz nih, apakah isu sektarian ini betul-betul menjadi isu utama? Enggak. Okay. Karena di balik itu sebenarnya ada aliansi yang aneh. Apa itu, Ustaz? Katakanlah misalnya kalau ini pertentangan Syiah dan Sunni, Syiah dan Sunni. Pertanyaannya, kalau dengan Syiah tidak bisa, kenapa dengan orang kafir Yahudi, kemudian kafir penjajah Amerika bisa? Ya, berarti kan ini bukan soal agama. Ini soal politik. Kalau soal agama, anggap aja lah, katakanlah misalnya Syiah itu dianggap kafir gitu. Mestinya kan juga nggak mau koalisi sama orang kafir. Mestinya begitu toh. Faktanya koalisi juga. Gitu. Berarti kan ini pasti bukan soal agama. Apalagi kalau kemudian faktanya tidak serta-merta kita mengatakan Syiah itu kafir. Oke, terakhir saat ini karena beliau belum masuk. Nah, pertanyaan terakhir untuk Ustadz. Di tengah meningkatnya konflik geopolitik global ini termasuk tadi Iran dengan AMIS. Ini saya punya istilah baru sekarang. Amerika Serikat itu AMIS ya. AMIS ya. Karena Amerika Israel. AMIS. Sebutnya AMIS. Cocok juga sih. Kemudian sering kali lebih sibuk kepada perbedaan internal tadi, Ustaz. Nah, kemudian terjadilah perbedaan tadi, bahkan ada yang sibuk menganggap seperti yang saya sampaikan, ngapain dukung dia, sementara dia juga bagian dari bukan bagian dari kita. Nah, kayak gitu, Ustaz. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan walaupun dalam posisi ada perbedaan kayak tadi itu, kemudian bisa mempersatukan umat dalam posisi mereka sedang berbeda seperti itu. Ini hanya mungkin bila ada institusi yang mengatasi semua perbedaan ini dengan pemimpin dari institusi itu. Kalau kita kembali kepada ajaran Islam, institusi itu namanya khilafah dengan pemimpin khalifah, imam atau amirul mukminin. Itu yang bisa menyatukan. Dalam konteks yang berbeda, ya dalam tanda petik kan ada kekhilafahan kapitalisme. Kekhilafahan kapitalisme. Di mana dengan Trump itu sebagai khalifah. Kan? Kalau kita membaca piagam BOP itu kan dia punya semua Chairman. Itu. Jadi dunia ini tak mungkin kosong dari the ruling power. Pilihannya cuma dua, the ruling power Islam atau selain Islam. Kalau selain Islam, maka Islam akan menjadi objek dari the ruling power non-Islam itu. Seperti ini hari kita saksikan. Objek apa? Objek macam-macam. Objek politik, ekonomi, militer, sosial, budaya segala macam. Dan akan
karenanya kemudian dunia ini akan penuh dengan pertentangan, ketidakadilan, kezaliman. Seperti yang ini hari kita saksikan. Nah, makanya bagi kita sebenarnya tidak ada pilihan lain kecuali pilihan berarti the ruling power-nya terus Islam. Yang memimpin dengan kekuatannya itu demi kebaikan. Itulah rahmatan lil alamin, mewujudkan keadilan, kedamaian, ketentraman dan seterusnya. Karena kalau ada orang jahat, dia menggunakan segala kekuatan termasuk kekuatan senjata untuk kejahatannya itu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya harus kita punya kekuatan yang lebih daripada itu untuk menghentikan itu. Itu logika rasionalnya seperti itu. Gitu. Karena tidak mungkin kita ini mengharapkan belas kasihan, jangan gitu dong kamu, mbok kamu itu agak sedikit tertib lah gitu, agak sedikit jujur lah gitu, agak sedikit pelat AC, Anda bisa. Apalagi diungkapkan kepada Israel. Nah, itu kan menunjukkan bahwa berarti memang kita harus punya kekuatan, tapi kekuatan yang digunakan untuk kebaikan. Nah, itulah yang terjadi selama ratusan tahun. Kalau para sejarah menyebut 700 tahun golden age itu khalifah itu memimpin dengan kekuatannya itu untuk menegakkan rahmatan lil alamin. Tapi muncul pertanyaan baru saat bagaimana bisa menyatukan sementara kita saat ini berbeda saat. Ya, makanya kemudian kita harus mendidik umat, membedakan antara usul furu, antara ikhtilaf tafaruk, antara apa yang harus diperdebatkan dengan apa yang tidak, apa yang bisa lain tapi tidak, itu harus diajarkan. Kalau tidak akan terus centang perenang seperti ini. Jangan lagi antar mazhab, bahkan adik kakak bisa juga kelahi kan, gara-gara perbedaan. Itu kan menunjukkan ketidakmampuan kita dalam menghadapi perbedaan. Itu esensial sekali, dan Islam sebenarnya mengajarkan kepada kita cara menghadapi perbedaan gitu. Perbedaan itu sesuatu, tapi bagaimana menghadapi itu sesuatu yang lain. Masya Allah, perbedaan itu sesuatu, tapi cara menghadapinya sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain, yang itu kalau nggak pandai-pandai itu bisa menimbulkan masalah baru selain masalah perbedaan. Itu. Masya Allah. Oke, Zat. Dari semua diskusi kita tadi, sampailah kita pada kesimpulan. Mungkin kami berikan kesempatan untuk closing statement. Jadi umat Islam mesti mengerti siapa lawan, siapa kawan. Sebab kalau kita tidak memahami soal ini, bisa salah kita. Yang harusnya menjadi lawan dijadikan kawan, yang harusnya menjadi kawan dijadikan lawan. Nah, isu sektarianisme khususnya Sunni ini bisa mendistrak soal ini. Dan ini memang diinginkan oleh musuh-musuh Islam supaya umat Islam itu tidak solid di dalam memandang lawan dan kawan tadi itu. Ya ini kan satu perkara yang sebenarnya sangat logis ya. Kebayang nggak kalau ada dua tim sepak bola itu, lalu ada pihak sana itu yang membantu pihak sini gitu. Coba itu yang disebut dengan gol bunuh diri kan. Iya. Apalagi kalau yang membantu itu kipernya. Gitu. Begitu kita tangkap langsung masukin golin. Ya kan itu dalam permainan aja orang mengerti betapa pentingnya kita itu tetap kokoh setia memandang siapa kawan siapa lawan gitu. Nah, isu sektarianisme ini bisa mendistrak, bisa mengacaukan pandangan kita. Karena itulah mesti kembali kepada perkara yang pokok. Itu siapa itu muslim, siapa bukan muslim gitu. Syarat-syarat menjadi muslim apa, syarat-syarat untuk dia dianggap tidak muslim itu apa. Itu kan perkara-perkara yang sebenarnya sangat dasar, yang itu penting di dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Sebab kalau tidak ya dengan mudah kita ini tersimpangkan. Dan begitu tersimpangkan maka jadi lucu. Seperti yang berkembang di sosial media itu. Jadi lucu. Misalnya ada ustadz terkenal yang mengatakan bahwa wah dia nyerang pura-pura gitu. Rudalnya kena di ruang kosong. Nah, itu kan saya mendengar itu sampai ya Allah, kok sampai kayak begitunya gitu loh ya. Patah-patahnya jelas sekali bahwa sudah ya begitulah ya. Nah itu jadi bisa orang sekali itu menjadi bersikap kayak begitu. Itu kan karena kehilangan arah menentukan siapa kawan siapa lawan. Ya kira itu.
sektarianisme terbukti dalam sejarah merupakan alat yang senantiasa digunakan oleh para penjajah dan musuh Islam guna menciptakan konflik, menciptakan keributan dan menciptakan kekacauan dalam rangka menyatukan kesatuan dan persatuan. Oleh karena itu, sangat dikenal bahwa kebijakan divide and rule itu ternyata senantiasa menciptakan perpecahan agar umat Islam dan wilayah-wilayah yang di bawah jajahan penjajah dan kolonialis tidak bisa membangkitkan semangat jihad untuk membebaskan rakyat dan bangsa dari kungkungan penjajah. Sehubungan dengan itu, kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan kita. Di era modern seperti ini, jangan lagi kita dengan mudah terprovokasi oleh ajakan, oleh seruan yang mengatasnamakan berbagai macam slogan-slogan manis, tetapi tujuannya adalah menciptakan kekacauan dan disharmoni antar umat Islam di dunia. Sekali lagi, mari kita sama-sama rapatkan barisan dan saf kita dan senantiasa meningkatkan kewaspadaan bahwa kebijakan musuh senantiasa berubah-ubah, tetapi tujuan mereka adalah satu, yaitu menciptakan kekacauan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Kiai atas diskusinya malam hari ini. Dari diskusi malam hari ini kita bisa mengingatkan kita bahwa segala perbedaan mazhab dalam Islam pada dasarnya sebenarnya adalah bagian daripada khazanah intelektual umat. Nah, namun ketika perbedaan itu kemudian dipolitisasi menjadi alat politik, kemudian dimanfaatkan dalam konflik, terutama dalam konflik geopolitik global saat ini, maka itu akan berubah menjadi sumber perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan itu sangat berbahaya. Nah, karena itu tantangan terbesar kita saat ini bukan hanya persoalan menyelesaikan konflik politik, tetapi juga memberikan kesadaran kepada umat, membangun kembali kesadaran bahwa persatuan umat itu lebih utama di atas berbagai perbedaan yang ada, sehingga kita bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dari seluruh tim, pamit undur diri. Kami ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bagi Anda yang memiliki kutipan-kutipan luar biasa malam hari ini, silakan kutip dan upload di sosial media. Jangan lupa tandai atau tag akun dari narasumber kita malam hari ini agar lebih luas lagi sebaran opini kita. Kami pamit undur diri, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.